Berkaitan dengan penembakan yang semakin banyak, gue tanya ke temen gue di kantor yang orang bule. Dia kan memang lahir di sini, jadi dia tahu. Gue tanya, apakah kasus penembakan saat ini semakin lama semakin banyak gak sih? Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua, Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dalam video kali ini, gua mau share apa yang menjadi opini gua sejujur-jujurnya mengenai kondisi di Kanada per Juli 2023. Dimana ada beberapa hal yang menurut gua sangat tidak nyaman guys. Nah, gue lebih baik jujur share apa adanya ya, daripada nanti gue dicap sebagai orang yang ngejual Kanada. Gue share juga mengenai apa yang menurut gue nih nggak enak di Kanada saat ini berdasarkan kondisi per Juli 2023. Kembali lagi ya guys ya, ini adalah opini gue pribadi. Jadi opini dari kalian atau dari orang-orang di Kanada lainnya mungkin akan berbeda dengan gue. Oke guys, yang pertama itu berkaitan dengan penembakan. Menurut gue dalam beberapa tahun terakhir ini jumlah penembakan yang ada di Greater Toronto area ini semakin lama semakin meningkat. Jadi gue tuh sering banget denger beberapa minggu sekali pasti ada kasus penembakan. Nanti di Toronto, nanti di Mississauga, nanti di Scarborough. Nah ini sebenarnya cukup memprihatinkan ya guys ya. Karena kan salah satu tujuan dari banyak diaspora yang pindah dari Indonesia ke Kanada itu kan demi keamanan. Tapi dalam kenyataannya bukan hanya menghadapi begal di sini ya, tapi kita menghadapi penembakan. Nah jadinya penembakan ini kan serem ya nggak, langsung bisa ditembak dan kita bisa mati. Ataupun kita lagi jalan-jalan di mall, ada penembakan antar sesama geng, pelurunya nyasar terhadap kita. Nah itu kan bisa celaka buat kita ya. Mungkin saja karena Kanada ini berbatasan dengan Amerika, dimana seperti kita ketahui di beberapa negara bagian di Amerika orang-orang itu bisa memiliki senjata secara legal. Jadinya kemungkinan adalah penyeludupan dari Amerika ke Kanada ya. Ini kemungkinan aja menurut gue pribadi. Berkaitan dengan penembakan yang semakin banyak, gue tanya ke temen gue di kantor yang orang bule. Dia kan memang lahir di sini, jadi dia tahu. Gue tanya, apakah kasus penembakan saat ini semakin lama semakin banyak gak sih? Menurut dia betul. Jadi dari dia waktu tahun 70-an, 80-an tinggal di Kanada, semakin lama kasus penembakan itu kok semakin lama semakin banyak ya menurut dia. Nah jadi orang bule yang sudah tinggal di sini aja bisa bilang seperti itu guys. Lalu yang kedua berkaitan dengan maling sepeda guys. Ini kebetulan karena gue hobinya main sepeda juga ya. Jadinya gue merasa kok jumlah orang yang malingin sepeda semakin lama semakin banyak. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena kan gue ikut dalam beberapa grup orang sepedahan. Gue join untuk selain kadang-kadang gue bisa biking dengan mereka, itu untuk mendapatkan informasi yang penting mengenai sepeda-sepeda di sini. Merek yang bagus apa, bengkel sepeda yang bagus apa gitu ya. Nah di beberapa grup yang ada, gue pernah mendengar gitu sepeda mereka kecolongan, sudah digembok, tapi gemboknya bisa dipotong. Nah memang beberapa sepeda yang dimalingin itu ialah sepeda-sepeda yang bagus seperti merek Trek, Giant, Specialized ataupun Cannondale. Dimana maling-malingnya itu tahu ini sepeda mahal nih ya. Jadinya mereka sampai nekat motong tuh ya kabel gemboknya guys ya. Lalu poin yang ketiga itu, gue melihat semakin lama semakin banyak orang yang meminta-minta guys di pinggir jalan. Nah yang meminta-minta itu seperti yang gue pernah share dalam beberapa video sebelumnya ya. Mereka itu dengan menggunakan suatu kertas menuliskan bahwa mereka itu refugee, punya anak berapa, gak bisa kerja karena anaknya masih kecil. Nah itu kembali lagi menurut gue semakin lama semakin banyak dari semenjak gue landing sampai dengan sekarang. Gue cukup sedih sih melihat hal ini karena kenapa? Seperti yang gue udah jelaskan, sebenarnya kalau sampai refugee yang benar-benar datang ke Kanada, pemerintah Kanada itu sudah memberikan banyak sekali bantuan yang berlimpah. Mereka itu ketika beberapa bulan pertama nggak akan ditelantarkan, mereka akan disediakan tempat tinggal. Lalu mereka juga kalau mau kerja dengan kondisi tidak bisa berbahasa Inggris, asal tidak rewel dulu, asal jangan idealis dulu deh. Gue dulu di negara gua ini dulunya bekerja sebagai seorang akuntan. Di sini gua masa harus kerja sebagai orang gudang?
ya nggak apa-apa, yang penting kerja dulu, yang penting dapatkan uang dengan halal tanpa minta-minta dulu. Kalau mempunyai mental seperti itu, pekerjaan seperti itu mah pasti ada guys. Kalian kalau pergi ke Chinese supermarket di sini, kalian coba ngobrol dengan staf supermarket Asia di sini. Bisa jadi di antara mereka banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Mereka ngomongnya masih pakai bahasa Chinese. Sih, tanpa bisa berbahasa Inggris, kalau emang niat mau kerja di sini, niat mah pasti bisa guys. Belum lagi pemerintah Kanada pasti akan memberikan bantuan childcare benefit untuk anak-anaknya ya, dari refugee itu. Gue jamin pasti. Dan juga anak-anaknya sekolahnya juga gratis. Sehingga menurut gue nggak perlu sampai mengemis sih, sebenarnya masih bisa. Oh ya, belum lagi juga ada yang dengan namanya food bank. Lalu berikutnya itu berkaitan dengan kesehatan. Seperti banyak juga dari komentar-komentar beberapa teman yang bilang, ya kondisi kesehatan di Kanada itu jelek. Memang benar. Saat ini memang kalau untuk berobat, backlognya itu parah banget guys. Misalkan kita ada penyakit nih, lalu kita pergi ke family doctor kita, lalu family doctor kita kasih rujukan ke spesialis. Kalau penyakitnya itu nggak urgent banget, itu spesialisnya itu bakal ngasih kita schedule untuk pertemuan bisa 6-7 bulan berikutnya kali. Demikian juga kalau sampai kita harus ada appointment ke rumah sakit, itu juga bisa parah guys. Ya kita nunggu sampai rumah sakitnya menelpon kita, ngasih jadwalnya. Misalkan mau CT scan deh atau MRI. Kalau nggak urgent banget atau penyakitnya nggak parah banget, itu bisa setahun sampai 1,5 tahun tuh baru bisa dapat giliran. Lalu poin berikutnya itu berkaitan dengan biaya hidup. Nah, seperti kita ketahui, semenjak dari COVID 2020 sampai dengan sekarang, suku bunga itu sudah dinaikkan sangat banyak sekali guys. Dari yang tadinya mortgage, kalau yang variable rate itu bisa cuma 1,5% setahunnya, saat ini tuh sudah 6%-an bunganya. Jadi udah naik 4 kali lipat guys. Nah, suku bunga itu dinaikkan oleh pemerintah Kanada karena inflasi yang semakin lama semakin gila guys ya. Jadi gua ingat ketika gua sebelum COVID 2020, beli minyak goreng tuh 3 liter itu sekitar $4,5. Sekarang beli yang 3 liter itu bisa sekitar 11 sampai dengan $12. Jadi naik itu udah 3 kali lipat guys. Nah, jadi itu salah satu contoh aja biaya hidup yang semakin lama semakin tinggi. Lalu poin berikutnya itu berkaitan dengan pencurian mobil guys. Dengan kondisi dimana saat ini itu jumlah demand terhadap mobil itu jauh lebih tinggi daripada supply yang ada, efeknya itu banyak sekali pencurian mobil. Jadi gue cukup shock juga ya dalam 2 tahun terakhir ini, dari semenjak COVID itu dimana banyak backlog, efeknya itu pencurian mobil itu semakin lama semakin tinggi. Setahun yang lalu gue itu bisa sampai mendengar ada pelatih ice hockey-nya Toronto Maple Leafs ya. Toronto Maple Leafs itu kan tim hokinya kebanggaannya Toronto. Nah itu pelatihnya itu kan orang yang cukup ngetop, itu mobilnya ditodong guys. Akhirnya dia kasih tuh mobil ya, diambil sama pencuri mobil coba. Dalam minggu terakhir Juli 2023 itu gua mendengar berita mengenai ada supir Uber di sini ya. Dia orang India, dia delivery food ya. Nah dia tuh deliver food tapi di malam hari ya, seperti Grab atau Gojek gitu. Mobilnya itu ditodong dan orang itu akhirnya meninggal guys ya. Nah jadi kurang lebih itulah beberapa hal yang menurut gua saat ini di Greater Toronto area yang kurang mengenakan atau kurang nyaman. Tapi gue berharap kedepannya kondisi akan semakin membaik ya. Tentu saja kita harus berharap untuk hal itu. Nah bagaimana menurut teman-teman yang mungkin sudah tinggal di Kanada atau di Toronto? Mungkin ada beberapa hal yang menurut kalian masih miss. Tolong tulis di komentar di bawah ini. Oke, disclaimer dulu kembali lagi bahwa gue bukan agen tenaga kerja, gue bukan agen imigrasi, gue bukan agen edukasi, gue bukan agen TKI. Gue tidak memberikan legal advice, gue hanya share opini gue karena gue hanya salah satu dari ribuan orang Indonesia yang ada di Kanada ini guys ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini menjadi sesuatu yang berguna buat kalian semua ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye.